selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ulangan pasal 6 ayat 1 saya baca, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara, kalau kita baca negeri di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tuh Yesus maksudnya ya, resting area tempat kita masuk ke dalam satu tanah perjanjian. Ya, jadi jangan confuse, saudara. Roh Kudus tidak tinggal di dalam kerajaan surga. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kerajaan surga, maka kerajaan surga lebih besar dari Roh Kudus. Roh Kudus itulah kerajaan surga. Jadi kalau dia bilang tanah perhentian, itu adalah kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Sudah lihat dari tadi hal-hal baik. Lanjut umur, kemudian takut akan Tuhan, keadaan kita tambah baik, supaya kamu menjadi sangat banyak, ya, seperti yang dijanjikan Tuhan. Jadi bertambah banyak adalah janji Tuhan. Kalau kita belum mengalami, percaya saja itu tinggal masalah waktu. Ya. Seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Sekali lagi, negeri ini gambaran tempat peristirahatan atau resting di dalam Kristus Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, harus engkau perhatikan, kemudian haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk. Kemudian, duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ini perintah kepada bapak-bapak. Nah, kita percaya kalau Bapa di surga memerintahkan ini kepada kita, para bapak dan para ibu tentunya, dia juga berlaku yang sama. Amin ya. Kalau dia perintahkan, pasti dia lakukan sama. Dia akan mengajarkan kita berulang-ulang, membicarakan pada waktu kita duduk, itu sebabnya kita harus banyak berdiam diri di dalam Tuhan. Kemudian pada waktu kita sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, dan apabila kita bangun. Apa sih yang dilakukan pada waktu kita duduk, berbaring, jalan, dan bangun? Kita baca di Amsal 6 ayat 22. Saya baca dulu dari ayat 20-nya ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkan pada lehermu. Ini yang dimaksud duduk, diam, dengarkan Bapa, Ibu, dalam hal ini hikmat Allah. Mengapa? Karena jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Dapat poin ini, saudara ya? Kaitannya dapat ya? Pada waktu kita berjalan, kita dipimpin. Itu sebabnya pada waktu berjalan, perkataan seorang Bapa itu selalu melekat di kepala anak-anaknya. Itu akan memimpin kita. Kemudian, jikalau engkau berbaring, engkau dijaganya. Jadi waktu kita berbaring, kita tidur, perkataan itu menjagai kita. Sehingga kita tidak akan mengalami yang tidur yang gak enak gitu ya. Karena perkataan Bapa itu menjagai kita.
Pada waktu engkau bangun, engkau disapanya. Jadi maksud Tuhan bicara kepada bapak-bapak bangsa Israel pada saat itu, ajarkan ini pada waktu duduk, ajarkan pada waktu duduk, waktu jalan, waktu berbaring, waktu bangun. Itu maksudnya adalah perkataan Bapa itu harus menguasai seluruh pikiran anak-anaknya. Dia berkepentingan sekali. Mengapa? Dijagai dari apa sih? Pertanyaannya, apa sih yang Bapak kok terlalu kepo banget sih gitu ya? Dan kehidupan kita, kenapa kita harus dijagai? Kenapa kita harus duduk diam dengarkan pengajaran Tuhan? Karena dunia ini adalah tempat yang paling berbahaya kalau kita berjalan tanpa suara Bapa. Dan satu lagi saudara, kita didesain bukan untuk resting saja. Misalnya aku dikasih Tuhan, aku disayang Tuhan, lalu kita nggak berbuat apa-apa. Itu kalau di dunia kita, di dunia parenting gitu ya, dunia orang tua itu, anak-anak seperti itu menjadi anak mami saudara. Dikasih Tuhan, disayang, dikasih papanya, mamanya, hanya duduk saja. Tapi waktu jalan sendiri. Tidak disertai dengan perkataan nasihat orang tua. Waktu tidur di mana-mana. Waktu bangun aja tidak ada yang menyapa. Tuhan tidak ingin hidup kita seperti itu. Bahaya di dunia ini, saudara. Ya. Banyak perkataan dan sistem yang dibentuk dunia ini tidak baik, tidak membuat orang menjadi lebih baik. Saya baru dapat satu artikel. Orang bertanya, kenapa orang berpendidikan tinggi malah banyak ditemui bersikap kurang relevan dengan pendidikannya? Ya, kenapa bisa seperti itu? Bahkan orang-orang yang sekarang sekolah pengangguran banyak. Ya. Jangan salahin sistem, jangan salahin pemerintah, saudara. Itu memang pendidikan itu didesain bukan untuk cari uang, saudara. Saya baru dapat satu artikel, ternyata pendidikan itu berasal dari kebudayaan Yunani kuno di satu kota yang namanya Sparta. Di kota itu, setiap anak yang umur 7 tahun sampai 20 tahun itu ditarik oleh pemerintah untuk diajari patuh kepada perkataan pemerintah dan diajari perang. Jadi basic dari sekolah atau pendidikan itu adalah untuk mendidik anak-anak siap berperang dan tunduk kepada pemerintah. Disitulah diatur ada bel masuk, bel makan siang, bel istirahat, bel pulang. Tunduk gitu ya. Dan semua orang yang anak-anak di kota itu harus melakukan, kalau mereka tidak mau, mereka mau bisnis saja, itu warga negara hina. Nah, sekolah untuk apa? Dididik untuk taat. Jadi sudah basic seperti tadi itu dipakai oleh sistem pendidikan dunia dan berkembang terus sampai saya lupa ceritanya, sampai akhirnya ditemukan bahwa pendidikan itu mengarahkan anak-anak hanya untuk taat, tidak pernah diajarin untuk hidup cari uang. Makanya banyak anak-anak yang fresh graduate kerja juga susah, apalagi sekarang Gen Z ya. Saya juga dapat artikel kelemahan Gen Z sekarang itu sangat fatal kalau tidak diberitahu. Makanya artikel itu saya forward ke anak saya si Gen Z. Hati-hati ini. Sikap baper, sikap pingin instan. Itu dua pembunuh generasi sekarang. Tuhan Yesus mengajarkan lain. Nah, saya coba googling, saya coba pelajari. Apakah Sparta ini sama dengan Eklesia? Ternyata beda. Ada di zaman yang sama. Eklesia itu adalah orang-orang di zaman Yunani yang dipanggil untuk, jadi dari keluarga-keluarga laki-laki dipanggil untuk kumpul, dicekoki pikiran kaisar untuk berpolitik. Nah, istilah ini dipakai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak untuk berpolitik, tapi dia untuk mengajak kita semua berkerajaan, pola pikir kerajaan. Ya, jadi sekali lagi, Eklesia itu bukan gereja sebetulnya, tapi kumpulan orang-orang yang pikiran dirubah. Kalau di Sparta, sekolah yang namanya Agoge, itu adalah untuk dilatih berperang, taat. Ya, makanya sampai sekarang sekolah kan gitu kan, masuk, lagi belajar, istirahat. 10 menit, masuk lagi. Itu polanya seperti itu. Ya. Tidak ada yang salah dengan pendidikan. Kita perlu aware saja. Itu sebabnya di gereja kita diajarkan untuk dengar suara Bapa. Supaya kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Pendidikan di dalam kerajaan Allah adalah pendidikan hukum, di mana hukum itu, hukum-hukum Kristus dan hukum Allah menjadi kehidupan kita. Ya, dengan segala janjinya. Nah, orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak didesain untuk resting saja. Jadi kalau kebanyakan dengar kita resting, disayang Tuhan, dikasih Tuhan, itu benar. Tapi manusia didesain untuk bekerja di dalam resting. Itu desain yang benar. Bekerja. Apa itu pekerjaan?
Pekerjaan yang Allah inginkan adalah hendaklah kamu percaya. Untuk percaya ini tidak mudah, saudara. Saya aja harus ulang berkali-kali akan saya ulang-ulang. Bagi saya tidak sulit mengulang, tapi bagi kita yang mendengar termasuk saya, itu adalah kepastian. Satu kepastian. Saya mengulang-ulangkan, Filipi bilang gitu kan. Filipi 3:1 bilang begitu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Kalau versi King James bilang, aku ngulang-ulang nggak apa-apa, nggak berat. Tapi bagi kamu yang mendengarkan itu satu kepastian. Jadi kita perlu dipastikan. Kita sudah lihat hati Bapak ya. Dia ingin kita dikawal terus dari mulai kita punya waktu luang di rumah, kita duduk belajar, waktu kita tidur kita dijagai, kita berjalan, kita disertai perkataan Allah terus berkata-kata. Kita bangun tidur pun kita disapanya. Ini kondisi ideal untuk setiap orang Kristen. Oh ya, pertanyaan tadi, dijaga dari apa? Dari semua sistem dunia, termasuk perusakan-perusakan yang terjadi secara masif, sekarang melalui media sosial, dan melalui lingkungan kita, bahkan di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang tidak fokus kepada apa isi hati Bapa. Sekarang ini kita disuguhi sama fakta-fakta yang kita lihat menjadi biasa, tapi ternyata itu bukan hal yang biasa. Kalau kita lihat medsos sekarang, saya mulai dari ini yang lagi rame nih sekarang ya, Epstein File. Epstein File itu file rahasia. Lalu mulai orang bikin podcast dan bilang bahwa itu membuktikan ada dunia baru yang sedang dirancang. Padahal kita tahu kalau namanya file rahasia, kalau sudah masuk medsos itu namanya file sampah. Tidak akan ada pengaruh apa-apa. Nah, siapa Epstein ini? Epstein ini adalah orang gagal. Manusia biasa, gagal. Jadi guru gagal, jadi pengusaha gagal, jadi apa-apa gagal. Tapi punya mental bagus. Kita bisa belajar dari figur ini, tapi bukan ke arah yang jahat, ke arah yang baik. Nah, karena dia gagal-gagal terus, kemudian titik baliknya dia ketemu dengan satu pengusaha di Amerika. Kalau saudara tahu yang namanya Victoria's Secret, ya pengusahanya tuh banyak duit. Nah, entah gimana hubungan mereka ini begitu baik sekali, aneh bin ajaib. Leslie yang adalah pengusaha besar ini memberikan akses secara legal kepada Epstein untuk melakukan hal-hal keuangan apapun. Diberikan akses, kata kunci satu akses, pegang ya, kata kunci akses. Akses melakukan segala hal. Nah, Epstein ini menaruh dirinya sebagai kacungnya Leslie. Apapun yang dia perlukan, dia lakukan. Pokoknya tuanku ini bersih, yang kotor-kotor aku yang lakukan. Makanya dia disebut jago finansial. Dia bisa taruh di bawah karpet semua dosa-dosa bosnya, dan dia lakukan. Tapi terakhir Leslie juga menyesal berkenalan sama orang ini, saudara. Lalu orang ini menjadi lama-lama punya uang. Setelah punya uang, apalagi? Semua bisa dia beli. Dia mau beli teman, beli sahabat. Bagaimana caranya? Akhirnya dia masuk ke dunia science. Penelitian-penelitian yang orang nggak tertarik, dia biayai. Tapi setelah mereka mengadakan press conference, dia minta dia diundang. Jadi orang kenal sama dia. Kemudian dia mulai merambah lagi, naik lagi. Dia mau beli ini yang nama besar. Dia bilang begini, kalau kamu butuh Nobel, karena orang yang di science itu targetnya adalah dapat Nobel. Dia bilang, saya kenal sama orang yang bisa mengeluarkan Nobel. Bertemanlah dia. Akhirnya dipercaya lagi. Begitu dia mencapai orang ini titik keduanya, semua orang memandang dia. Ini orang dipakai. Kenalah di situ para bangsawan Inggris, orang-orang Amerika, orang Indonesia nggak begitu jelek ya, cuma disebut aja namanya dalam dokumen sampah ini. Saya mau kasih tahu ini dokumen sampah, nggak tahu dibesar-besarkan. Orang udah pada tahu semua kok. Begitu dia mulai punya semuanya, masuklah dia ke dalam dunia kejahatan yang menjijikan, yang tidak pantas saya ceritakan di sini. Akhirnya dia ditangkap. Ditangkap, dipenjara, katanya bunuh diri, kemungkinan dibunuh karena terlalu besar dosanya. Dia janjikan satu pulau di mana setiap bangsawan yang dia undang dijamin keamanannya. Tidak ada CCTV, tidak ada wifi, tidak ada apa-apa. Kata dia. Ternyata itu ada sistem CCTV yang begitu canggih yang tidak bisa didetek oleh manusia. Semua terekam dan sekarang dibongkar semua. Jadi nggak heran kalau dia mati di penjara, kemungkinan nggak mati seperti yang secara ofisial diumumkan. Dia punya akses,
dia punya uang, dia punya sahabat banyak. Bukankah Alkitab mengatakan kita punya akses kepada raja segala raja oleh iman? Ya. Kemudian ada yang sejajar dengan uang. Alkitab bilang apa? Perlindungan hikmat sama dengan perlindungan uang. Bukankah Kristus menjadi hikmat kita? Kemudian Alkitab juga mengatakan, jalilah persahabatan dengan mamon. Ini dilakukan oleh Epstein untuk hal jahat. Kenapa kita tidak lakukan untuk hal baik? Kita punya akses kepada Bapa yang akan bicara pada waktu kita duduk, pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur, pada waktu kita berjalan. Itu akses. Kemudian, Kristus dijadikan hikmat bagi kita. Kemudian kita bisa berbuat baik untuk semua orang. Kenapa tidak kita lakukan? Itu destiny-nya manusia. Dan yang saya rindukan untuk saya ajarkan khususnya untuk jemaat Cibubur City Blessing. Supaya kita menjadi anak-anak Bapa. Tidak terjerat dengan sistem dunia ini, malah kita menjerat sistem ini menjadi dunia baru yang disebut dunia kerajaan Allah. Orang bilang begini, file ini membuka fakta bahwa ada dunia baru yang sedang dirancang untuk menjatuhkan manusia. Anak-anak Tuhan takut dengarnya. Padahal lebih bahaya file yang ini nih yang saya pegang sedang. File ini membentuk dunia baru yaitu dunia kerajaan di mana anak-anak Tuhan berkuasa dalam perkataannya. Maju di dalam finansial. Kaya. Dunia tidak mengajarkan kekayaan, tapi Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengumpulkan kekayaan. Ini yang tidak diajarkan, saudara. Malah diajarkan, waktu zaman Grace dulu, termasuk saya pembicaranya, diajarkan, aku dikasih Tuhan, aku disayang Tuhan, udah nggak usah berbuat apa-apa. Lumpuh kita, saudara. Manusia tidak didesain untuk diam. Manusia didesain untuk ditinggali Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan personal yang diam. Satu pribadi yang bergerak, mencipta, kreatif, memberkati. Itu dia Roh Kudus. Berkata-kata paling tidak. Ya. Dan Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita, itu tidak ingin ditaruhnya dengan sia-sia. Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita itu adalah power, potensi yang besar sekali. Minggu lalu saya singgung mengenai potensial. Ya. Potensial itu, kalau saya umpamakan tentang listrik ini, saudara, ya. Listrik ini kan ada dua kabel. Ya. Lupakan yang ketiga ground-nya. Ya, dua ini saja. Dibilang 220 volt. Yang satu 0, tidak ada. 0 tegangannya. Yang satu 220. Makanya dibilang ada beda potensial. Kita dan Roh Kudus itu unlimited. Ya, dia baik, dia penuh kuasa, dia punya segalanya. Kita 0. Makanya ada beda potensial kita dan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, aku tidak bisa berkata apa-apa kalau Bapa tidak berkata. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau aku tidak lihat Bapa melakukan. Dia membuat dirinya 0 potensinya, antara Bapa tak terhingga. Bapa yang tinggal dalam aku lebih besar daripadaku. Ini perkataan ini ditangkap sebagai ada dua pribadi, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, 3 pribadi malah. Coba kita jangan salah fokus, saudara. Tuhan Yesus sedang menceritakan gimana sih caranya mengikuti Bapa yang benar. Kosongkan diri kita. Tuhan Yesus bilang, Bapa yang melakukan semuanya. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan. Di dalam listrik, ya, kalau kita mencolokkan satu peralatan ke listrik, maka karena ada beda potensial, maka mengalirlah yang disebut dengan arus. Sedikit teknis tapi ini nggak terlalu wow ya, pasti ngerti lah ya. Orang kita tiap hari pakai setrikaan kita colok. Karena ada beda potensial, maka setrikaannya bisa panas. Kenapa dia panas? Ada arus yang mengalir dari potensial yang tinggi ke rendah. Jadi kalau keluarnya 1 ampere, baliknya harus 1 ampere. Kalau baliknya 0,8, nggak sampai 1 ampere, berarti ada yang bocor. Saudara. Macam-macam bocor, peralatannya rusak, atau yang ini kasih power. Ada sedikit aja naik dari 0 volt, dia naik sampai 5 atau 4 volt. Ini udah kacau urusannya. Makanya sedikit saja pikiran kita ingin meninggikan diri di atas firman Tuhan, udah kacau urusannya hidup kita ini. Udah kosongkan. Percaya sama Tuhan, total, percaya. Supaya arusnya full mengalir. Nah, voltase dikali arus, namanya power. Watt. Itu jangan sampai bocor. Untuk apa sih power, Pak? Kita buka Yohanes 1 ayat 12. Ya, saya ingin menjaga kita semua, supaya power yang ada di dalam kita, potensi yang ada di dalam kita tidak bocor. Kita gunakan. Saya ingin mengembangkan kapasitas kita di sini semua, sehingga kapasitas fisik kita akan berkembang. Tapi kapasitas kita yang paling utama, bukan gedung. Kapasitas kita. Di dalam saudara dan saya, ada potensial yang unlimited.
Ini ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi power. Apa itu power? Ada potensi Roh Kudus, ada kuasa yang mengalir. Volt kali ampere. Berapa watt? Unlimited. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Anak-anak apa ini? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Itu maksudnya dari secara jasmani. Dari Bapak Ibu. Ini yang dimaksud adalah anak-anak yang model apa? Yang bukan dari Bapak Ibu. Kemudian bukan pula secara jasmani, bahasa Inggrisnya the will of man. Ini adalah dari sistem. Saya mesti pelan-pelan di sini. Sistem. Kita banyak bikin sistem pemuritan, sistem mentoring, sistem pelatihan. Itu muncul anak-anak yang disebut murid, bukan dari itu. Tetapi dari Allah, anak-anak yang dilahirkan oleh Roh Allah, itu punya potensi yang unlimited. Kita adalah anak-anak yang dilahirkan. Jangan balik kepada sistem, menundukkan diri kepada hal-hal buatan manusia. Pemuritan itu, saya mau cerita sedikit mengenai pemuritannya, supaya kita paham di sini. Pemuritan adalah amanat agung yang sampai saat ini harus kita lakukan. Tidak pernah dihapus. Tapi, pemuritan oleh Roh Kudus di stop, kata murid di stop sampai Kisah Rasul. Mulai Roma, Korintus, Galatia, Efesus, murid tidak ada lagi. Tapi tugas memuridkan tetap ada. Ya, jadi karena ada sesuatu yang terjadi di Kisah Rasul, ada message, ada pesan, ada warning yang tersembunyi, yang hanya dibukakan pada orang-orang yang mau mempelajari, dan kepada para gembala khususnya, kepada saya juga. Di situ ada kalimat, dalam salah satu ayat, kalimat, kalau nggak salah, Kisah Rasul pasal 11, di Antioquia lah, pertama sekali murid disebut Kristen. Para murid disebut Kristianos. Kata disebut di situ bukan kata yang biasa dipakai, misalnya, namanya akan disebut Yohanes. Namanya akan disebut Yesus. Beda, bukan. Disebut di situ adalah warning, peringatan ilahi, bahwa sejak saat itu, murid harus menjadi pengikut Kristus. Warning ini kalau tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang kurang enak, kurang baik. Ya. Makanya pemuritan banyak yang error karena lupa konsep ini. Kata yang dipakai adalah krematizo, itu dipakai pada waktu orang Majus melihat bayi Yesus. Lalu pada waktu dia mau balik, malaikat berbicara melalui mimpi, kata yang sama dipakai krematizo. Warning, harus pulang lewat jalan lain. Kalau enggak, bayi Yesus dalam masalah. Kemudian, kata yang dipakai juga di Ibrani ketika Musa melihat tabernakel, diingatkan bahwa dia harus membangun tabernakel sesuai dengan yang dia lihat di surga. Kata krematizo muncul, ada 8. Saya lupa di mana aja, ada 8. Dan kalau Musa membangunnya tidak sama dengan apa yang dilihat di surga, itu akan kacau balau. Sekarang kalau murid dijadikan anak, maka kita harus perlakukan semua jemaat sebagai anak. Posisi tertinggi. Ya. Nah, tapi uniknya begini, saudara. Setelah masuk ke Roma, Korintus, sampai Wahyu, itu menjadi konsep keluarga. Keluarga kerajaan. Ya. Siapa yang paling tinggi? Bapa di surga atau Kristus? Itu di bawahnya kita semua. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak pendeta, tidak nabi, tidak rasul. Tidak, itu nama pekerjaan. Ya. Itu adalah gift. Jadi jangan bandingkan gift sama status. Nggak akan, itu bukan apple to apple. Nah, uniknya, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, jangan kamu memanggil seorang pun Bapa di muka bumi. Karena hanya satu Bapamu. Jadi selalu yang namanya Bapa rohani itu satu. Jadi konsep Bapa anak di dalam Alkitab, itu adalah disebut konsep yang selalu terdiri dari precept. Precept itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia titah-titah artinya. Jadi titahnya harus komplit supaya konsepnya benar. Ya, jadi nggak boleh sebut nama Bapa, tapi kita punya konsep Bapa anak. Siapa Bapanya? Allah, bukan manusia. Ya. Kemudian kita harus memuridkan, tapi jangan sebut kata murid. Kalau Roh Kudus saja sudah enggan pakai kata murid, kenapa kita sibuk pakai kata murid? Gitu kan kita nggak lebih jago dari Roh Kudus. Itu konsep. Kemudian presepnya yang lainnya adalah seorang bapa, Yesaya pasal 38, seorang bapa mengungkapkan
truth, kebenaran kepada anak-anaknya. Itu prinsip yang berikutnya. Prinsip yang berikutnya lagi, di Yeremia dikatakan, anak-anak membawa kayu, karena di dalam anak-anak ada kebodohan, kata kitab Amsal. Ya, ada kebodohan. Anak-anak membawa kayu, bapak-bapak membakar api. Mengapa? Karena di kitab Markus dikatakan, setiap kamu semua harus digarami oleh api. Bakar api itu adalah firman Tuhan. Kemudian yang terakhir yang kita baca tadi, bapak-bapak ajarkan anakmu pada waktu kau duduk, pada waktu kau berjalan, waktu kau berbaring, waktu kau bangun. Artinya Tuhan ingin meletakkan perkataannya, menjagai kita dengan perkataannya, lalu menyapa kita dengan perkataannya. Itu Bapa kita. Itu Bapa kita yang baik. Dijaga dari segala sistem dunia ini dalam perkataan. Sekarang kan hal-hal yang jelek jadi biasa. Ya. Bahkan hal-hal yang tidak pantas dianggap bercanda. Coba kita buka Amsal 26 ayat 18, ayat 19. Demikian orang yang memperdaya sesamanya, atau mocking sesamanya, atau mengeledek sesamanya, dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Familiar? Sudah melihat yang kayak gini? Barusan saya baca pagi-pagi, ada sesama artis yang satu meludah ke yang lain. Oh, bercanda. Terus anak-anak jadi biasa bercanda, ngomong kasar, ngomong binatang, jadi biasa. Kenapa? Sudah terbalik. Nah, orang seperti ini dibilang apa oleh Alkitab? Oleh Alkitab ya. Naik satu ayat ke atasnya, ayat 18. Seperti orang gila, menembakkan panah api, panah dan maut. 26 ayat 19. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bercanda. Melepaskan hobi dari bercanda seperti ini tuh nggak gampang, saudara. Sekarang lebih kasar. Tingkatnya sudah di tingkat pemerintah sekarang. Dan itu perbedaan konsep, mana bercanda, mana menghina, mana mengkritik, itu mengumpulkan orang-orang tertentu. Iblis bekerjanya tuh mempertajam perbedaan, supaya orang-orang ini makin kacau. Target dia cuma satu, memporak-porandakan dan memutarbalikkan lidah. Kalau kita mau belajar mengenai menara Babel, itu bukan masalah menara loh, saudara. Kalau cuma masalah menara tinggi tinggal dikeplak sama Tuhan habis, itu masalah lidah. Mereka makin jahat, lidahnya makin jahat. Coba kita buka di Lukas 23 ayat 11. Ya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lanjut. Dan hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelumnya bermusuhan. Jadi kalau ada sama-sama membenci, lalu mengolok-olok, bisa kumpul dalam satu kelompok. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak masuk dalam kelompok manapun. Kita adalah kelompok kerajaan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada kedengkian, kebencian, hapus cepat-cepat. Jangan dipelihara itu. Karena nanti penjagaan Tuhan jadi nggak sempurna. Karena hatinya dia adalah, dia ingin perkataannya diajarkan kepada kita. Waktu kita berjalan, kita disertai. Perkataan Tuhan menyertai, bersuara terus di kepala kita. Waktu kita berbaring, kita dijagai. Supaya nggak mimpi yang aneh-aneh. Waktu kita bangun, kita disapa. Itu hati Tuhan. Dan saya ingin menjadikan kita semua di sini menjadi bapak-bapak. Atau membawa suara bapak. Supaya apapun yang kita lakukan, itu mengalami covering, proteksi dari baik di pekerjaan kita, khususnya yang punya kantor ya, bisa memprotek karyawannya, kemudian yang karyawan memprotek pekerjaannya, khususnya bapak-bapak memprotek keluarganya. Datang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita itu tanda kutip cerewet. Karena dia selalu ingin bekerja melalui kita. Ya. Jadi hati-hati saudara dengan konsep-konsep bahwa kita dikasih Tuhan, kita itu adalah yang baik saudara. Tapi udah itu diem, nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu what to do. Kalau saya punya masalah, apa yang saya harus lakukan? Padahal Tuhan ingin bicara, ingin menasihati, ingin menyapa kita. Karena tidak diajarkan. Ya. Itu sebabnya Tuhan ingin kita penuh dengan firman Tuhan. Makanya di Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Allah tinggal, perkataan Tuhan tinggal dengan segala kekayaannya, supaya dengan hikmat kamu saling menasihati, saling membapai sama kita, saling menguatkan. Karena hati Tuhan ingin menjaga kita, setiap kita, dalam keadaan apapun. Ya, kita perlu power, saudara. Untuk menjadi anak Tuhan aja kita perlu power. Dan kita sudah belajar secara teknis ya. Kita kan tahu bahwa teori electrical itu juga yang buat Tuhan juga kok. Kenapa saya katakan beda potensial itu yang satu full, 220, satu nol.
Nanti kalau disambung ke peralatan apapun, maka yang besar itu akan mengalirkan arus. Nah, voltase dikali arus namanya watt. Power itu, kita perlu power. Untuk menjadi anak Tuhan, kita perlu potensi Allah mengalir ke dalam kita. Kan begitu ceritanya. Kok bisa nyambung sama sains, Pak? Ya sains buatan Tuhan kok. Gitu kan. Lalu kita buka lagi sekarang. Ulangan 8 ayat 18. Ya. Ulangan 8 ayat 18. Ya, ini aja ayat terakhir aja deh. Ya, pemain musik siap-siap. Kan tadi saya katakan bahwa sekolah tidak mengajarkan kita cari uang. Ya, jangan anggap enteng kita perlu uang, saudara. Uang itu adalah hasil dari pembuatan dari hikmat kita. Ya. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu power. Berapa watt yang kita perlukan untuk memperoleh kekayaan. Yang maksudnya adalah meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi power yang Tuhan alirkan, potensi yang Tuhan berikan kepada kita, itu memampukan kita mengumpulkan kekayaan. Sekolah nggak akan ngajarin ini, saudara, percaya. Kecuali adik-adik kita, anak-anak kita sekolah, nilainya bagus, lalu masuk perusahaan yang bagus, ya, yang gajinya dolar. Tapi juga kan yang namanya gaji dolar juga tanggung jawabnya kan berat, saudara. Nggak gampang juga gitu. Nah, anak-anak mesti diajar, apa sih passion anak-anak? Passionnya apa sih? Nomor satu pasti uang. Jangan ignore itu. Kemudian jenis pekerjaan apa yang kita mau? Nah, itu konsultasikan dengan Bapak. Kan kita udah belajar Bapak cerewet kan? Kita duduk, kita berbaring, kita itu disapa sama dia. Udah, tanya aja sama dia. Tuhan, aku pengen jadi ini, boleh nggak Tuhan? Aku pengen kerjanya di rumah aja, tapi gajinya gaji orang di offshore, boleh nggak? Di lapangan itu. Ajak ngobrol Tuhan. Pasti dikasih. Karena Bapak kita baik. Jadi jelas ayat ini. Tuhan memberikan power, volt kali ampere. Berapa watt? Tergantung pewahyuan kita. Itu sebabnya Tuhan mensuplai setiap gereja ya, dengan gembala yang berkenan di hatinya, yaitu yang gembala yang menggembalakan jemaatnya dengan knowledge dan understanding. Ya, knowledge dan understanding. Ini adalah voltage, potensi. Nah, kenapa lewat banyak orang? Nggak lewat saya aja, nanti lewat yang dari yang lain juga akan mengajar tempat ini. Kenapa? Karena pengetahuannya unlimited. 1 Korintus 13 mengatakan pengetahuan kita terbatas. Kalau seseorang pengetahuan saya terbatas, apakah cukup Cibubur City Blessing hanya diajar oleh saya sendiri? Nggak cukup. Harus ada orang lain. Kita siapkan sama-sama semua. Nah, kemudian pengetahuan juga membuat orang sombong. Jadi Tuhan sudah atur begitu, dijaga nih setiap, supaya nggak ada celah bagi kita untuk meninggikan diri dan lost komunikasi dengan Bapa kita yang baik. Aman kan? Kita cuma nurut aja kok. Ya. Semua Tuhan yang lakukan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku